Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rayani Rizwana, kelas 1A Pendidikan Matematika dengan NIM 2003020043. Dosen pembimbing Asisten Profesor Rizky Ramadona SPD MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal beserta pembahasannya. Garis istimewa pada segitiga yaitu garis bagi. Kita ke contoh soal yang pertama. Segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang AB sama dengan 5 cm dan AC sama dengan 6 cm. Dari titik sudut A ditarik garis bagi AD. Tentukan panjang AD. Sebelum kita masuk ke penyelesaian pertama, terlebih dahulu kita menentukan panjang garis bagi dengan rumus berikut. Menentukan panjang garis bagi, perhatikan gambar berikut ini. Di mana AC-nya ke sini B kecil dan AB ke sini C kecil dan BC-nya A kecil. Nah, kita misalkan panjang garis bagi AD sama dengan D kecil. Menentukan panjang D dengan rumus D kuadrat sama dengan B dikali C dikurang M dikali N, di mana M banding N sama dengan C banding B, sehingga rumusnya M sama dengan C per B tambah C dikali A dan N sama dengan B per B tambah C dikali A. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Perhatikan ilustrasi gambar segitiga ABC dan garis bagi AD-nya. Garis bagi AD-nya ini, di mana 6 ini B kecil dan 5 ini C kecil dan 8 ini A kecil, seperti gambar sebelumnya ini. Kemudian dengan Pitagoras maka diperoleh panjang BC sama dengan 8 cm. Selanjutnya kita menentukan panjang M dan N. Diketahui oleh soalnya di mana M sama dengan C sama dengan 5, N sama dengan B sama dengan 6, BC sama dengan A sama dengan 8. Di mana C-nya tadi kan 5 di sini, dan B-nya 6 dan A-nya 8. Selanjutnya kita cari N dengan rumus sebelumnya tadi. C per B tambah C dikali A, di mana C-nya 5, B-nya 6, A-nya 8. Jadi 5 per 6 tambah 5 dikali 8. 6 tambah 5, 11, jadi 5 per 11 dikali 8. Kita kalikan saja, 5 dikali 8, 40 per 11. Selanjutnya kita cari N. N sama dengan B per B tambah C dikali A. Kita masukkan saja, 6 per 6 tambah 5 dikali 8 sama dengan 6 per 11 dikali 8. Kita kalikan saja, 6 kali 8, 48 per 11. Jadi kita dapat M-nya 40 per 11 dan N-nya 48 per 11. Nah, sudah ketemu M-nya 40 per 11, N-nya 48 per 11, C-nya 5, B-nya 6, dan A-nya 8. Selanjutnya, kita cari panjang AD. Menentukan panjang AD dengan rumus D kuadrat sama dengan B dikali C dikurang M dikali N. Kemudian, kita tinggal masukkan saja D kuadrat sama dengan B-nya kan 6, C-nya 5. Jadi 6 dikali 5 dikurang 40 per 11 dikali 48 per 11. Kita tinggal kalikan saja. 6 kali 5, 30 dikurang 40 dikali 48, 1920. 11 kali 11, 121. Selanjutnya, kita samakan penyebut ya ini. 30 dikurang 1920 per 121, kita samakan penyebut. Jadi 30 dikali 121, 3630 per 121 dikurang 1920 per 121. Jadi
Sekarang penyebutnya sudah sama, kita kurangkan saja pembilangnya. 3630 dikurang 1920 sama dengan 1710 per 121. Selanjutnya kita akarkan, jadi D sama dengan akar 1710 per 121. D sama dengan akar 9 dikali 190 per 121. Karena 9 kali 190 kan 1710. Jadi D sama dengan 3/11 akar 190. Jadi panjang garis bagi AD sama dengan D kecil sama dengan 3/11 akar 190 cm. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah segitiga ABC dengan AB sama dengan 21 cm, BC sama dengan 18 cm, dan AC sama dengan 12 cm. CD adalah garis bagi. E adalah titik tengah BC. Hitunglah panjang DE. Penyelesaiannya, perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Menentukan panjang garis bagi CD, perbandingannya itu M per N, di mana M 18, N 12. Jadi 18 per 12 kita kecilkan menjadi sama-sama dibagi 6. 18 bagi 6, 3. 12 bagi 6, 2. Jadi 3/2. Selanjutnya, diketahui oleh soal sehingga M sama dengan C sama dengan 3. N sama dengan B sama dengan 2. AB sama dengan A sama dengan 21. 21 ini dari sini, dari soal. Dari gambar 3. Jadi, kita cari M dengan rumus sebelumnya itu seperti nomor 1. M sama dengan C per B tambah C dikali A. Di mana C 3, B 2, dan A 21. Jadi, 3/2 tambah 3 dikali 21 sama dengan 3/5 dikali 21. Kita kalikan saja, 3 kali 21, 63/5. Kemudian DB sama dengan N sama dengan B per B tambah C dikali A. Kita tinggal masukkan saja, 2/2 tambah 3 dikali 21 sama dengan 2 tambah 3, 5, 2/5 dikali 21. Kita tinggal kalikan saja, 2 dikali 21, 42/5. Jadi, M-nya 63/5 dan DB sama dengan N sama dengan 42/5. Selanjutnya, kita cari panjang CD dengan rumus CD kuadrat sama dengan CA dikali CB dikurang M dikali N. Kita tinggal masukkan saja, CD kuadrat sama dengan CA-nya kan ini, CA-nya 18 dan CB-nya 12. Jadi 18 dikali 12 dikurang M-nya tadi kan kita dapatkan 63/5 dan N-nya 42/5. Jadi kita tinggal kalikan saja. 18 kali 12, 216 dikurang 63 dikali 42, 2646. 5 kali 5, 25. Jadi CD kuadrat sama dengan 216 dikurang 2646 per 25. Ini kita samakan penyebutnya. 216 dikali 25, 5400 per 25 dikurang 2646 per 25. Sekarang penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan saja pembilangnya. 5400 dikurang 2646 sama dengan 2754 per 25. Jadi CD kuadratnya sama dengan 2754 per 25. Sekarang kita cari titik E ada di tengah BC. Artinya DE adalah garis berat pada segitiga BDC. Dengan rumus garis beratnya, DE kuadrat sama dengan 1/2 dikali CD kuadrat ditambah 1/2 dikali DB kuadrat dikurang
1/4 dikali BC kuadrat, di mana DE kuadrat sama dengan 1/2 dikali CD kuadratnya kayak ini, 2754 per 25 ditambah 1/2 dikali DB nya yang ini 42 per 5. Jadi 42 per 5 dipangkatkan 2 dikurang 1/4 dikali BC nya ini 12 kuadrat. Selanjutnya kita tinggal 2754 sama 1/2 ini kita sederhanakan bilangan dengan membaginya dengan pembagi persekutuan terkecil yaitu 2. 2754 dibagi 2 kan 1377 per 25. Selanjutnya ditambah 1/2 dikali ini 42 per 5 dipangkatkan 2. Kita untuk memanfaatkan sebuah pecahan, pangkatan pembilang dapat menyebutnya. Jadi 42 pangkat 2, 5 per 5 pangkat 2. 42 dikali 42 kan 1764. 5 kali 5, 25. Jadi 1764 per 25. Dikurang 1/4, 12 kali 12 dikali 144. Selanjutnya DE kuadrat sama dengan 1377 per 25 ditambah 1/2 dikali 1764 per 25 dikurang 1/4 dikali 144. Kita bagikan seperti tadi. Yang dapat dibagi ini kan 1764 dibagi 2. Sederhanakan bilangan dengan membaginya dengan pembagi persekutuan terkecil yaitu 2. 1764 dibagi 2 kan 882 per 25. Selanjutnya dikurang 1/4 dikali 144 ini kita bagikan juga 1. Kita coret 144 dengan 4 ini. Sederhanakan bilangan dengan membaginya dengan pembagi persekutuan terkecil yaitu 4. 144 dibagi 4 36. Jadi DE kuadrat sama dengan 1377 per 25 ditambah 882 per 25 dikurang 36. Ini penyebutnya kan sama. Jadi kita tambahkan saja 1377 ditambah 882 ini 2259 per 25 dikurang 36. Ini kita samakan penyebutnya. Jadi 36 dikali 25 900 per 25. Jadi DE kuadrat sama dengan 2259 per 25 dikurang 900 per 25. Sekarang penyebutnya sudah sama. Kita kurangkan saja. 2259 dikurang 900 sama dengan 1359 per 25. Sekarang sudah sampai sini, kita buat penjabaran supaya bisa diakar. Kita lihat angka terakhirnya itu kan 9. Jadi angka berapa yang dikalikan 9 itu hasilnya dapat 1359. Yang dapat hasil 1359 itu kan 151. Jadi 9 dikali 151 sama dengan 1359. Jadi ini DE kuadrat sama dengan 9 dikali 151 per 25. DE sama dengan, kita akarkan, 9 dikali 151 per 25. DE sama dengan 3 per 5 akar 151. Jadi panjang DE adalah 3 per 5 akar 151. Maaf, ini terjadi kesalahan, ini 151. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Garis CD merupakan garis bagi yang ditarik dari titik sudut C. Jika panjang AB sama dengan BC sama dengan 8 cm, tentukan panjang AD. Penyelesaiannya, perhatikan gambar berikut ini. CD adalah garis bagi segitiga ABC. Ini CD garis bagi segitiganya.
Diketahui oleh soal di mana AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 8 cm. Ditanyanya panjang AD. Nah, langkah pertama adalah kita mencari panjang AD dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana rumusnya AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AB-nya 8 cm, BC-nya 8 cm. Jadi akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8 64 tambah 64 sama dengan akar 128. Akar 128 itu 8 akar 2. Nah, kita misalkan AD sama dengan X, sehingga BD-nya sama dengan 8 dikurang X. Berdasarkan gambar sebelumnya tadi, maka perbandingan sisi-sisinya adalah sebagai berikut. AD per BD sama dengan AC per BC, di mana AD-nya X dan BD-nya 8 dikurang X. Jadi X per 8 dikurang X sama dengan AC-nya 8 akar 2 dan BC-nya 8. Jadi 8 akar 2 per 8. Selanjutnya kita kalikan silang, X dikali 8, 8X sama dengan 8 akar 2 dikali 8 dikurang X. 8X sama dengan 8 akar 2 dikali 8, 64 akar 2. 8 akar 2 dikali X, min 8 akar 2X. Selanjutnya, sudah sampai di sini. 8X sama dengan 64 akar 2 dikurang 8 dikurang 2X. Kita pindahkan variabel ke sebelah kiri dan ubahlah tandanya menjadi plus. Jadi 8X ditambah 8 akar 2X sama dengan 64 akar 2. Kita ingin mencari X, maka X buka kurung 8 ditambah 8 akar 2 tutup kurung sama dengan 64 akar 2. Selanjutnya X sama dengan 64 akar 2 per 8 tambah 8 akar 2. Kita sudah sampai sini, kita kalikan faktor sekawannya dengan penyebutnya. Penyebutnya ini kan 8 tambah 8 akar 2. Jadi X sama dengan 64 akar 2 per 8 tambah 8 akar 2 dikali 8 dikurang 8 akar 2 per 8 dikurang 8 akar 2. Karena ditandanya di sini plus, maka di sini menjadi min. Selanjutnya kita kalikan X sama dengan 8 buka kurung 64 akar 2 tutup kurung dikurang 8 akar 2 dikali 64 akar 2 per 8 kuadrat dikurang 8 akar 2 dikuadratkan. Sekarang kita kalikan 8 dikali 64 akar 2 ini 512 akar 2 dikurang 8 akar 2 dikali 64 akar 2. Kita hilangkan kurung yang tidak diperlukan. Jadi ini menjadi 8 akar 2 dikali 64 akar 2. Ketika sebuah akar kuadrat dari sebuah bentuk dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah bentuk itu sendiri. Jadi 8 dikali 2 dikali 64 sama dengan 1024. Selanjutnya 8 dikali 8 64. Kemudian yang ini 8 akar 2 dikuadratkan ini kita gunakan sifat eksponen. Jadi 64 dikali 2 128. Selanjutnya X sama dengan 512 di akar 2 dikurang 1024 per 64 dikurang 128 kan min 64. Jadi X sama dengan 512 dibagi min 64 min 8 akar 2. Min 1024 dibagi min 64 16. Jadi X sama dengan 16 dikurang 8 akar 2. Jadi panjang AD sama dengan 16 dikurang 8 akar 2 cm.